Shalom teman-teman sekolah minggu. Hari ini kita mau beribadah. Sebelum beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah. Berkati supaya beribadah ini lancar. Berkati kakak-kakak sekolah minggu, imam musik, pemberita firman, supaya sehat selalu. Berkati juga untuk teman-teman yang sakit supaya cepat sehat. Berkati supaya corona cepat berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat beribadah teman-teman sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik. Hari ini kita ibadah lagi loh Kak. Iya, kita ibadah lagi hari ini. Pastinya dengan penuh semangat ya Kak. Bener banget, semangat banget dong Kak. Oke deh. Iya. Yuk kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau sujud di hadapan Tuhan. Iya. Udah gak main-main lagi adik-adik. Iya. Yuk kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Yuk kita angkat pujian ini lagi dari awal dengan sungguh-sungguh adik-adik. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang menghadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak
menyembah Tuhan dalam sungguh-sungguh. Ucapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. segalanya Yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Yuk kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, benar, segalanya hanya milik-Mu Tuhan Yesus. Dan segala yang kami punya itu berasal daripada-Mu dan Tuhan. Amin. Kami kembalikan kepada-Mu Tuhan Yesus. Yes. Dan segala semangat yang ada dalam kami gunakan untuk semua kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami semangat yang baru, berikan kami kekuatan yang baru. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Haleluya. Pastinya bersukacita ya Kak. Bener banget. Harus tunggu, Kak. bersukacita. Tampilin dulu senyumnya mana. Kan sukacita kan Kak? Iya. Ih, ada giginya Harus bersukacita ya Kak. Bener banget. Nggak boleh bete. Iya dong. Ngapain juga harus bete-bete. Iya. Ya, nggak boleh di masa pandemi kayak gini bosen. Iya. Ya. Jadi nggak semangat ibadahnya. Jangan ya adik-adik. Kita harus tetap bersukacita, harus tetap semangat ya untuk memuji nyembah Tuhan. Yes. Ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah
lagu ini dari awal ya adik-adik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Haleluya. Ya, silakan duduk adik-adik. Kita doa syafaat. Salam kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman semua. Tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Berdoa syafaat dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami boleh ada saat ini semua karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Indonesia, berkati Indonesia dan pulihkanlah Indonesia dan jauhkanlah COVID-19 dari Indonesia. Tuhan, kami ingin berdoa buat pemerintah kami, Pak Jokowi Widodo dan wakilnya Pak Maruf Amin dan serta jajarannya. Berkah dan juga Tuhan Yesus berkati mereka dalam hikmat murifat dari Tuhan dan juga setiap mengambil keputusan agar setiap mengambil keputusan berasal dari tangan Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak-anak sekolah minggu yang sedang bersekolah minggu ataupun yang belum. Tuhan berkati mereka supaya sehat selalu. Tuhan Yesus berkati orang tua kami yang sedang bekerja supaya mereka diberi kekuatan supaya bisa mencari nafkah yang banyak. Tuhan Yesus berkati kakak sekolah minggu yang melayani sekolah minggu supaya kita bisa bersekolah minggu dan berkati kakak sekolah minggu berikan kekuatan supaya bisa berikan sekolah minggu kepada kami. Tuhan, kami ingin memberikan persembahan, berkati persembahan ini supaya berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga Tuhan tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, bagi teman-teman yang ingin
ngasih persembahan bisa titip ke mama papa atau kirim rekening yang di bawah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau masuk firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita untuk masuk firman. Selamat pujian adik-adik. Besar Anugerahmu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan yang disampaikan Tuhan oleh kakak sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan kami hikmat, marifat, pengertian Tuhan akan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu Tuhan. Dan berikan kami telinga seorang murid supaya kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap katakan amin adik-adik. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Bersama Yesus, aku dan kau luar biasa baiknya. Yes, yes, yes. Wah, gak terasa ya adik-adik, kita sudah memasuki bulan ketiga di bulan Maret di tahun 2021. Adik-adik semua pasti merasakan kebaikan Tuhan kan? Sama, Kak Eva juga merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini. Nah, adik-adik, pagi ini Kak Eva akan membawakan firman Tuhan dengan tema takut akan Tuhan membuat kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Sebelum Kak Eva masuk ke dalam cerita firman Tuhan, Kak Eva mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak sih Tuhan kasih tema apa bagi gereja kita di bawah naungan Opa Niko tahun 2021? Tuhan kasih tema apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, bener banget. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Yuk sekali lagi sama-sama dengan Kak Eva kita ucapkan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Kak Eva, integritas itu artinya apa sih Kak? Aku nggak tahu. Nih Kak Eva kasih tahu ya. Tahun integritas itu bisa diartikan apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang ada di ucapanmu, apa yang kamu lakukan
itu semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Udah tahu ya adik-adik? Kak Eva kasih contoh misalnya. Di rumah nih, Mama nanya, "Kamu udah ngerjain PR belum?" Terus adik-adik jawab, "Sudah dong, Mah." Padahal adik-adik belum mengerjakan PR, malah asik main games. Nah, adik-adik berarti sudah berbohong. Adik-adik mengatakan tidak sesuai dengan apa yang adik-adik lakukan. Artinya adik-adik belum memiliki integritas. Tapi Kak Eva percaya kalau semua adik-adik sekolah minggu adalah anak-anak yang berintegritas, anak-anak yang jujur. Kali ini Kak Eva punya cerita yang hampir-hampir mirip dengan contoh yang tadi barusan kakak sampaikan. Nah, kisah Alkitab ini tentang Ananias dan Safira. Pasti sebagian dari adik-adik udah gak asing kan tentang kisah ini. Kisah Ananias dan istrinya si Safira ini ada di Alkitab di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Dalam kisah ini menceritakan di mana Ananias dan Safira menjual sebidang tanah adik-adik. Nah, pasti kalau jual tanah dapat uang yang banyak kan? Nah, hasil penjualan tanah tersebut dipersembahkan kepada Rasul Petrus. Permasalahannya, Ananias dan Safira telah berbohong kepada Rasul Petrus. Berbohongnya apa ya Kak Eva? Berbohong kalau mereka mengatakan mereka mempersembahkan seluruh hasil penjualan tanah tersebut. Padahal nih adik-adik, kenyataannya Ananias dan Safira hanya menjual sebagian aja dari tanah tersebut. Oleh karena ketidakjujuran Ananias dan istrinya Safira, mereka sampai diputuskan nyawanya oleh Tuhan, alias meninggal adik-adik. Ih, serem ya. Belum sempat bertobat, sudah dipanggil Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang Kak Eva sampaikan hari ini, Tuhan punya pesan buat kita. Apa pesannya? Dengerin baik-baik. Pesan Tuhan adalah sebagai anak-anak Tuhan yang berintegritas, kita harus memiliki kejujuran di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah hidup jujur di hadapan Tuhan, pastinya kita juga akan jujur di hadapan manusia. Adik-adik harus menyadari, kita semua harus sadar bahwa Tuhan sendiri yang melihat, yang menonton, yang mengawasi setiap kehidupan dan tindakan kita semua. Jadi walaupun Tuhan itu tidak terlihat, tapi kita harus tetap jujur di hadapan Tuhan sebagai bentuk kalau kita ini takut dan cinta akan Tuhan. Kita pergunakan mulut kita ini untuk memperkatakan hal-hal yang benar. Memperkatakan firman Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sudah tahu ya pesan hari ini? Kita belajar tentang hidup jujur di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 16 ayat 13. Bunyinya, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Sekali lagi ya adik-adik, sama-sama yuk. Amsal 16 ayat 13.
bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Yeay, adik-adik semua hebat. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Biarlah Roh Kudus terus menuntun hidup adik-adik, kakak-kakak semua, papa mama, untuk terus hidup jujur di hadapan Tuhan. Sebagai bentuk bahwa kita takut dan cinta Tuhan. Kak Eva tutup firman hari ini dengan berdoa. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Pagi ini Tuhan, kami belajar supaya kami memiliki hidup yang jujur di hadapan-Mu. Sebagai bentuk bahwa kami takut dan mencintai Engkau. Roh Kudus tolong kami ya Bapa, supaya kami terus menjadi anak-anak yang berintegritas di hadapan-Mu. Dan pagi ini Kak Eva berdoa untuk seluruh adik-adik sekolah minggu GBI House of Bread dari Batita, Balita, Pratama Kecil, Pratama Besar. Tuhan yang memberkati, baik kesehatan, baik pendidikan, bahkan kerohanian adik-adik sekolah minggu. Biarlah terus maju, biarlah terus bertumbuh, berbuah, berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Adik-adik hari ini boleh belajar bagaimana supaya hidup jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, Kak Eva juga berdoa untuk semua papa mama dari adik-adik sekolah minggu GBI House of Bread. Biarlah kesehatan, perlindungan, berkat yang melimpah terus dilimpahkan oleh Tuhan kepada seluruh papa mama dari adik-adik sekolah minggu GBI House of Bread. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah-ibadah berikutnya seluruh adik-adik sekolah minggu GBI House of Bread terus semakin semangat dan rohnya menyala-nyala untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami meminta, kami memohon, biarlah damai sejahtera dan sukacita Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.